Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu guru, para pejuang sertifikat pendidik. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita selalu semangat untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ujian-ujian yang akan diujikan pada pendidikan profesi guru. Di sini saya akan membuat sebuah video pembahasan materi yang berkaitan dengan ujian pengetahuan. Tetapi sebelumnya saya berharap untuk Bapak dan Ibu guru untuk selalu dukung channel kami ini agar selalu memberikan kontribusi untuk pendidikan profesi guru dengan cara nonton videonya, subscribe, like dan komen ya. Maka dengan ini Bapak dan Ibu guru silahkan simak videonya sampai habis. Jangan sampai di skip. Kalau di skip otomatis ilmunya akan separuh-separuh juga. Materi yang kami bahas di sini ini bagian pertama ya, part pertama, yaitu teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Teori psikoanalitis. 2. Teori kognitif. 3. Teori perilaku dan belajar sosial. 4. Teori etologis. 5. Teori ekologis. Apa itu penjelasan dari masing-masing teori tersebut? Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan materi tersebut. 1. Teori psikoanalitis. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Teori psikoanalitis yang cukup terkenal yaitu dicetuskan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori psikoanalitis menurut pendapat para ahli. 1. Menurut Sigmund Freud. Berdasarkan pendapat Sigmund Freud, teori psikoanalitis adalah mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Unsur pertama yaitu ID. Ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua serta dari masyarakat. Selanjutnya kita lihat teori psikoanalitis menurut Erik Erikson.
Menurut Erik Erikson, teori psikoanalitis yaitu kepribadian seseorang terbentuk melalui seluruh tahapan psikososial yang dialaminya sepanjang hidupnya. Di sini, Erik Erikson membagi atas 8 tahap perkembangan psikososial, yaitu 1. Percaya dan tidak percaya yang dimulai dari usia 0 sampai 18 bulan. Kedua, otonomi, malu, dan ragu-ragu. Dimulai pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Ketiga, inisiatif, rasa bersalah, dimulai pada usia 3 sampai 6 tahun. Keempat, tekun, rasa rendah diri, dari usia 6 sampai 12 tahun. Kelima, identitas dan kebingungan peran, dialami oleh anak-anak yang berusia pada usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, keintiman, isolasi, pada usia 18 sampai 35 tahun. Ketujuh, bangkit stagnan, pada usia 35 tahun sampai 64 tahun. 8. Integritas, keputusasaan, usia 60 tahun ke atas. Kedua, kita masuk teori kognitif. Teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh seorang psikolog Swiss yang bernama Jean Piaget, yang dikenal dengan nama teori Piaget. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Piaget berpendapat bahwa kemampuan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Menurut Piaget, membagi tahapan perkembangan kemampuan kognitif anak menjadi 4. 1. Tahap sensori motor, dari usia 0 sampai 24 bulan, dialami oleh bayi baru lahir hingga usia 24 bulan atau 2 tahun. Kedua, tahap praoperasional, dari usia 2 sampai 7 tahun. Ciri utama perkembangan kemampuan kognitif si kecil di tahap ini adalah mulai berkembangnya konsep intuitif dan penggunaan simbol. Ketiga, tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ketiga, perkembangan kemampuan kognitif anak adalah operasional konkret yang dimiliki oleh anak di kategori usia 7 sampai 11 tahun. 4. Tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 tahun. Memasuki usia pra-remaja, anak pada tahapan operasional formal. Ketiga, kita masuk teori perilaku atau behavior dan belajar sosial. Pertama kita bahas dulu teori behavior. Teori behavior belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Berdasarkan teori behaviorisme,
apa saja yang diberikan guru berupa stimulus, apa saja yang dihasilkan oleh siswa berupa respon, semuanya harus bisa diamati, diukur, dan tidak oleh hanya tersirat atau implisit. Adapun pelopor teori behaviorisme ini adalah Pavlov, Watson, Skinner, Hull, dan Guthrie. Selanjutnya kita bahas teori belajar siswa. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. 1. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. 2. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak atau pikiran yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Keempat, kita masuk teori etologis. Menurut Konrad Lorenz, dari tahun 1903 sampai 1989 menekankan sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau PK. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Yang kelima, teori ekologis. Menurut Uri Bronfenbrenner dalam Sensrock 1995 merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi. Teori ekologi adalah perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Itulah teori perkembangan peserta didik yang kami bahas pada video pertama ini. Materi selanjutnya akan kita bahas pada video berikut. Semoga pembahasan materi yang terdapat pada video ini sangat bermanfaat dan bisa menambah perbendaharaan pengetahuan Bapak Ibu semuanya dan bisa lulus sertifikat pendidik pada tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.